Halo, aku Rizky Dayatullah, biasa dipanggil Kinyong, mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Undip. Nama aku Alexander dari Telkom Undip juga, cuma nggak maba. Gua awalnya direkomendasiin teman untuk ikut jalur SPUB Undip. Setelah direkomendasiin, akhirnya daftar dan ikut serangkaian masuk dari jalur SPUB dan akhirnya masuk. Gue Iya. suatu hari ikut sebuah tes namanya SBM karena SNM nggak dapat. Ya udah, gue kan orangnya kan nothing tulus aja gitu kan. Gue milih 1, 2, 3. Beberapa jam sebelum pengumuman tuh gue tidur. Tiba-tiba ada seorang wanita berteriak, "Dek, kamu masuk Ilkom." Astagfirullahaladzim. Gitu. Enggak, tapi seriusan gak bohong, demi Allah gue. Gue udah kayak gitu. Gue kaget lah, gue bangun-bangun kan bingung ya. Lu bangun bingung kan, tiba-tiba gue teriakin, lu masuk jadi mahasiswa Ilkom. Bingung sih. Bingung lah. Iya. Ya udah gue bangun, tiba-tiba apaan mahasiswa Ilkom? Iya, tadi dicekin sama ada bang gue. Dicekin, kamu jadi mahasiswa Ilkom. Terus gue nggak seneng, bingung, namanya baru bangun gitu kan. Udah dah, akhirnya jadilah mahasiswa Ilkom gitu. Biasa aja. Bodoh amat. Senang pastinya. Biasa aja. Sejujurnya biasa aja sih sebenarnya, karena ya udah kuliah kan di mana sama-sama bagus lah. Yang penting kan tergantung orangnya aja ya, mungkin sama pintar-pintar pilih temen ya sih, sama lingkungan. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi senang juga sih, namanya kan juga Undip ya. Gue enggak. Ya, gue senang. Terima kasih Undip telah menerima saya sebagai mahasiswa Anda. Iya, saya juga berterima kasih. So tahu sih, lebih ke so tahu ya orang-orang begitu ya. Karena sebenarnya sama aja ketika lo masuk ke dunia perkuliahan ya, yang namanya tugas kan itu bakal ada terus. Nah. Dan memang di berbagai jurusan porsi tugasnya kan beda-beda ya. Jadi di Ilkom pun nggak bisa dibilang santai juga. Iya, sebenarnya kalau menurut gue jatuh sotoy. Sebenarnya kalau menurut gue ya komunikasi itu kan dibutuhin ya sehari-hari ya. Otomatis lo harus ngelajarin keseharian orang kayak gimana, mulai dari cara ngomong segala macam, lo bisa nebak kepribadian orang. Sebenarnya nebak juga sih. Cuma maksud gue ya sebenarnya nggak yang seseru-seruan ini. Seru betul ya, pasti setiap jurusan pasti seru sih. Cuma ya porsi tugasnya bener kata dia tadi. Menurut gue mah porsi tugasnya mah ya tergantung orang-orangnya aja. Berat mah berat sebenarnya, cuma kalau di jalan orang ada yang anggap mudah. Takaran mudah apa enggak kan tergantung seorang juga. Jadi ya jangan so tahu Anda. Iya. Siapa ada yang Dada gue sakit sumpah. bangga sebagai anak Ilkom sebenarnya banyak sih, karena sesuai sama pertanyaan tadi ya, tugasnya kalau dibilang gampang-gampang kagak, karena kan kita juga sebagai anak Ilkom melajarin banyak sekali perspektif, dari perspektif manajemen komunikasinya kayak gimana, dari perspektif psikologi kayak gimana komunikasinya, terus juga dari ekonomi pun kayak gitu juga, karena kan kita melajarin semua sektor lah, semua sektor yang ada di jaringan komunikasi. Jadi ya sebenarnya gue sebagai anak Ilkom bangga aja sama pelajarannya, karena gue bisa mengerti semuanya. Lingkungannya juga baik-baik, terutama di Ilkom Undip ya, karena gue base-nya di sini. Anak-anak Ilkom baik-baik, pergaulan juga baik-baik, koneksinya bagus-bagus, acaranya seru-seru. Betul. Gede tuh di Semarang tuh acaranya, kalau lo tahu Komwik. Sebenarnya hampir sama sih. Yang bikin bangga kalau gue pribadi melihat Undipnya sebagai ya universitas, salah satu universitas besar di Indonesia. Jadi bisa masuk ke Undip ini suatu pencapaian yang membanggakan ya. Iya. Buat saya pribadi dan juga orang tua. Banyak banget, karena setelah masuk kuliah dan belajar ini dan itu ngerasa dapat ilmu lebih. Emang ini dan itunya apa ya? Itu Apa? mata kuliah ya. Mata kuliah. Ininya apa? Ininya itu namanya. Suara? Iya, belajar di Ilkom ternyata asik dan juga dapat insight banyak banget dari segi public speaking, terus gimana cara kita buat ngomong yang bagus tuh gimana. Terus kita jadi tahu ke orang tuh kita harus gimana sih untuk jalanin komunikasi yang bagus itu seperti apa. Kalau di luar itu insightnya dari itu sih organisasi ya. Organisasi parah, itu pengalamannya banyak banget dapet. Ya banyak sih, terutama dari belajar dari cutting yang maksudnya kan mereka kan, cutting itu buat yang nggak tahu kakak tingkat ya. Kalau menurut gue sih insight yang gue dapetin banyak, terutama buat di dunia perkuliahan dan juga di dunia pekerjaan. Karena ya mereka kan lebih dulu ngejalanin daripada gue kan sebagai mahasiswa. Terus ya insight yang gue dapet ya sangat amat berguna memang. Kayak bener kata lo tadi Nyong, kayak gimana caranya ngomong dengan publik dengan bagus. Gue udah banyak banget.
terus juga gimana caranya lo nge-treat orang. Kan setiap orang kan punya treatment sendiri-sendiri kan, jadi lo harus menyesuaikan juga treatment lo dengan treatment yang lo berikan pada mereka gitu. Terus juga ya banyak lah perspektifnya. Ya kalau dilihat dari berbagai sektor juga ibaratnya kayak tadi gue bilang ada di manajemen komunikasi, lo ngelihat dari perspektif manajemen komunikasinya kayak gimana. Terus juga nggak boleh asal juga kan. Nggak boleh lo asal-asalan. Cara manajemen lo ntar salah, cara manajemen lo salah ntar anggota-anggota lo mager semua. Kalau gue belum, makanya gue nggak tahu, makanya gue pengen belajar. Iya bang belajar. Gue udah. Jadi kalau di Undip sendiri, ini kalau masih pakai kurikulum gue sih itu pembagian tuh ada dua nyong. Pembagian dua, ada komunikasi strategis, ada komunikasi jurnalistik. Komunikasi strategis itu fokusnya itu sebenarnya banyak, mulai dari public speaking, marketing communication, psikologi komunikasi menyeluruh. Terus kayak misalkan kampanye public relation. Terus kalau buat jurnalistik sendiri fokusnya tuh lebih ke arah lebih ke arah pers sih. Jadi kayak ibaratnya lo ada jurnalistik investigasi, terus ada produksi film, ada produksi video gitu-gitu, produksi studio. Jadi fokusnya sebenarnya kalau komunikasi strategis itu lebih ke concepting. Kalau komunikasi jurnalistik itu lebih ke lapangan kalau dari yang gue lihat. Kalau menurut gue, Jurnalistik tuh lebih ke multimedia. Multimedia bener. Bener banget. Kayaknya gue tertarik buat masuk jurnalistik. Gue enggak. Gitu. Iya. Ya udah gue. Bodo amat. Kalau gue disuruh memilih, di awal gue bakal milih offline karena offline seru banget, parah. Apalagi dengan fasilitas yang ada di Visip Undip ya, lo bisa berkonten ria, lo bisa lo bisa farming. aku ambil buff. Kalau offline tuh enak sebenarnya karena ya selain dari situ lingkungan Visip juga sangat menyehatkan ya, terutama untuk mata lelaki. Terus juga mengingat ada studi banding sebenarnya kalau offline. Online tuh sebenarnya ada nyong. Cuma via online nggak asik. Kalau studi banding offline tuh waktu tahun 2019 lalu itu jalan-jalan, bayangin naik bis, pinjam. Mata kuliahnya sendiri praktikumnya tuh seru nyong. Jadi ada nih satu matkul sebenarnya namanya tuh kampanye public relation. Itu jadi kita nyari klien buat kita handle masalah sosial media manajemen dan lain-lainnya. Itu bener-bener kita tuh bisa offline, kayak ya kita nanganin klien secara offline. Jadi kita ngadain cara-cara dia beriklan gitulah. Pokoknya jadi kayak kita nge-handle gimana caranya biar mereka itu dapat exposure yang mereka mau. Ya. Terus segmennya dapat segala macam kan dengan pertimbangan masing-masing. Itu offline tuh seru banget, hancur. Gua sayang nggak dapet itu. Karena itu dari semester 4. Semester 5, sorry. Udah online. Jadi tuh pas udah online, gue pas lagi dapet itu. Jadi gue dapetnya ya yang nge-handle-nya secara online dan nggak bisa ini kalau menurut gue pribadi, gue nggak bisa all out jadinya. Karena kan ketahan juga kan. Lo apa-apa lewat online, lewat WhatsApp segala macem. Cuma ya sebenarnya itu kalau menurut gue pribadi, kalau gue sih online tuh gue nggak dapet nyong. Dari segi pelajarannya, gue nggak dapet insight dari masing-masing dosen kayak gimana. Cuma yang bikin enak online itu adalah kita bisa double job tuh apa yang ngomongnya? Melakukan dua hal sekaligus. Nyambi lah ya. Iya, multitasking. Setuju. Iya, jadi itu kita bisa multitasking. Teman gue aja, gue pribadi sebenarnya. Waktu gue semester 6 lalu, itu gue bisa sambil kuliah sambil gue ngerjain kerjaan magang. Seasik itu. Kalau offline kan lu harus ini kan. Ya sebenarnya offline juga lu dikasih kelengangan sih buat lu itu misalnya ngejalanin magang nih, absen lu tuh bisa dibantu sebenarnya. Karena kan emang ya magang kan sebenarnya wajib juga kan dari fakultas kan. Cuma kalau online ya lu dua-duanya bisa jalan, cuma ya pasti lu lebih capek. Dan sebenarnya kalau online menurut gue jauh lebih capek karena lu juga harus mikirin apa yang diomongin, terus lu juga harus ngerjain tugas-tugas yang dikasih. Tugas itu lebih banyak sebenarnya kalau online menurut gue. Kalau menurut gue sih kalau praktikum justru lebih terasa nggak capek karena lebih kerasa fun. Karena kan lu ngerjain secara langsung kan. Ketemu ya. Iya, terus juga kebanyakan kan kelompokan kayak misalkan gue ambil dari penjurusan jurnalistik deh. Dia ada produksi film segala macam itu bisa offline asik banget. Teman gue produksi film di Purwokerto. Dia ngeliput bener-bener ngeliput budayanya di Purwokerto gitu, ngeliput apa gitu gue lupa. Seseru itu kalau offline. Cuma kalau offline ya kalau online ya kurang sebenarnya menurut gue, karena satu hal lagi event gak ada yang bisa jalan.
Betul. Jalannya online ya gimana sih lo rasain nonton konser cuma lo sendiri-sendiri di rumah. Kalau dari yang lo rasain gimana? Kalau online sendiri lebih ya bener sih tadi lebih kecapek, apalagi kalau emang aktif dalam organisasi ya dan acara juga. Jadi semua tuh jadi satu antara berbarengan gitu antara tugas kuliah, tugas organisasi dan juga acara. Dan itu harus ya kita harus pinter-pinter manajemen waktu lah. Kalau enggak ya udah kita Lepas ya. Terutama buat semester-semester kayak lo sih yang bener-bener lagi banyak banget tugasnya. Iya, betul. Matkul penuh, tugas penuh, yang bener-bener kayak gimana ya? Biasa deadline dia seminggu doang kan. Seminggu. Paling maksimal ya deadline seminggu. Lo bayangin ya deadline seminggu. Seminggu. Matkul lo udah berapa sekarang? Sekarang 8. Nah, matkul 8. Ibaratnya 8 tugas, deadline seminggu meninggal lo ngerjain. Iya, tiap hari pula. Iya makanya nggak ada penyemangat. Kalau di fisik kan mati seger. Kalau dari gue nih Nah, gue boleh ya? boleh. Boleh nggak? Boleh. Lagi tapa dia. Gue. Kalau dari gue, lingkungan sebenarnya bisa lebih dirasain. Ini kalau lingkupnya kampus ya, lebih dirasain kalau offline lu bisa kenal banyak banget orang, terutama di fakultas lu sendiri. Karena kan lu sering berjibaku di sana lah, kayak lu rapat di mana, ini di mana, itu di mana. Jadi nggak sama angkatan sendiri. Iya, lu juga bisa lebih gampang bonding sama cutting, terus juga ngobrol sama dari jurusan lain. Ya lebih pergaulan lebih enak, lebih leluasa. Karena lu ya misalnya lu dari kelas lu ke kantin lu bisa ngobrol sama orang yang nggak dikenal, orang baru. Terus juga lu sambil nungguin kelas ya lu bisa di perpus, di visip, belajar. Ya itu sih sebenarnya kalau fokusnya kalau offline gue lebih ke nyari temen sih, karena buat lo survive di lingkungan kuliah itu lo butuh teman otomatis. Betul. Dan temen itu kalau offline lebih enak karena lo bisa komunikasi interpersonal lo berjalan gitu. Buat lo yang belum tahu, jadi ada di matkul komunikasi Undip itu namanya komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal itu gimana caranya lo menjaga kualitas lo ngomong sama orang individu ya dengan baik. Jadi kualitas pembicaraannya itu antar satu dengan yang lain itu sama baik. Nah di situ menurut gue jauh lebih efektif ketika emang lo lagi offline. Lagi offline enak karena kan lo ketemu orang, lo bisa ngeliat komunikasi nonverbalnya terutama kan sebenarnya kan kalau kata orang-orang kan komunikasi nonverbal lebih banyak berbicara daripada komunikasi verbal. Buat kalian yang bingung mau masuk jurusan apa, jangan bingung dan langsung pilih aja Ilkom, karena di Ilkom banyak banget nggak sih bang? Banyak ilmu-ilmunya banget. kayak Emang ada apanya sih? PR, terus marketing, Iya. bisa editing juga, ya banyak lah. Banyak banget ya. Iya. Kesannya kenal Bang Alex seru sih ya, seru, terus peroleh enak lah buat jadi temen untuk berkomunikasi tuh enak. Kalau pesannya sebagai mahasiswa baru, untuk mahasiswa lama seperti Bang Alexander tetap jadi panutan lah buat mahasiswa yang baru masuk, jadi contoh dan juga bisa jadi wadah informasi. Wadah nggak sih? Wadah. Jangan waduk aja yang penting ya. Tetap mengayomi lah adik-adik tingkatnya. Kalau kesannya dari gua buat Joni. Johnny. Siapa ya Joni? Johnny apa? Jonathan Christie, Joni. Stephen L. Little John. Itu lucu banget. Lu mau tahu itu bercandaan apa? Makanya masuk Ilkom. Kesannya buat Kinyong, semoga namanya berubah lah di Ilkom ya. Aneh banget ini dipanggil Kinyong. Gue jujur ya, gue aneh banget ini kenapa lu dipanggil Kinyong. Iya. Semoga lu bisa berbakti sama orang tua. Semoga juga bisa lu sukses terus ke depannya, terutama buat event-event dan juga di mata kuliah lo ya. Amin. Yang terutama dan yang paling utama. Tadi pesan, sorry bukan kesan. Kesannya ya gue senang bisa kenal sama adik tingkat gue, karena di masa pandemi kayak gini kan pertemuan sama orang kan jadi terbatas. Gue jadi nggak bisa ngobrol interpersonal sama orang, dan ini gue di kesempatan kali ini gue senang banget sih bisa ketemu sama adik tingkat gue secara langsung. Yang mana biasanya kita kan biasa ketemu ya di fakultas gitu ya, cuma nggak karena halangan pandemi jadi kita nggak bisa ketemu satu sama lain di fakultas. Jadi ya udahlah ya, kita syukuri aja apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini apapun yang terjadi. Tuhan pasti. Oke, terima kasih
Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube-nya Kismis. Kisi Kisi Komunikasi. Yeay.